diri memasuki ibadah yang dipimpin oleh Guru Injil Mariam Go Wuhan Chung Simu. Kami persilakan. OK， 谢谢。姐妹们，这个时候我们将开始我们今天早上的聚会，请我们大家安静预备心，进入默祷。Kita masuk dalam saat teduh。普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得，耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远。他的信实直到万代。Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin。这个时候我们要来唱诗，起来重组信徒。我们唱中文，然后才唱印尼文。起来，重组信徒，快乐有爱心，起来，一起来，大家上花园，来到天上的也是我的家乡，起来，虔诚同崇拜。起来，虔诚同崇拜，起来，虔诚同崇拜主基督，爱玛利亚，让人苏格利亚，爱玛丽圣母我可别你好天这个时候我们进入祷告，我们请罗丽修师母带领。请各位进入祷告。天父上帝，我们诚心来到你的面前，献上感谢、赞美你，因为主耶稣带领我们也城区英华纪念姐妹联祷会，直到如今已经27年周年。我们感谢你，今天是我们圣诞节，我们献上万分感恩。求主大大祝福我们的聚会，从开始到结束，求上帝掌控我们的会场，求主亲自带领一切的网线顺利进行，祝福我们中里的吴汉中师母，高莫你的仆人王丽慧丽姐
传道传讲你的信息，也给我们每一个姐妹们都有渴慕的心灵来领受你的圣言，更新我们的灵性，让我们这一次圣诞节是在对我们更新我们身心灵、我们的思想、我们的言语。求圣灵与我们同在，赦免我们的过犯，听我们的呼求，感谢感恩，奉耶稣基督的圣的名求，阿门。阿门。谢谢罗师母。接下来我们再来唱一首的诗歌，听啊，天使高声唱。听那天使高声唱，荣耀归于新生王，恩典领的平安到，生人之后人乐好，兴起地上众生灵，响应天神赞美神，天上的爱呀欢腾，基督降生多于恩，一个天使高声唱，荣耀归于新生王，人们把那目击，mulia bagi sang raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta, langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengarlah yang memuji, mulia bagi Sang Raja. 这个时候我们要来听一段的经文，是记载路加福音第1章，从27到31节。华文的我们请素一姐妹来读，然后印尼文的我们请陈丽明姐妹来读。好，姐妹们，27节，到一个童女男，路加福音第1章27节念到31节，27节，到一个童女那里，是已经随配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫玛利亚。天使进去对他们说：“蒙大恩的女子，我问你安，主与你同在。”玛利亚应这话就很惊慌，又反复思想，这样问安是什么意思？天使对他们说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，给他起名叫耶稣。”就经到此请陈丽明姐妹念英文。好。Lukas pasal 1 ayat 27 hingga 31. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Amin. 好，接下来是姐妹这韦斯班要献诗。
心当然也深沉，把遗憾站在水下，因为不能见下，天上飘来花大花，也是红了茶，无人听那真情话，我们天上好星星，甚至也是全世界，直到荣耀会闪出，却比人民富强。别看像个零追念，追寻坚持到希望。我已不会路曲折，爱的记录无主张。这里为我的山盟，我记住做榜样。天天在身边，我可也不疲乏。也见我心这身边，我可也不疲乏。OK， 谢谢姐妹们的献唱。我把这个时间交给黄传道，就是 Lily Evelyn 传道。OK，大家 belum 祝 di unmute. 快乐，大家平安。平安。很谢谢很渴慕可以一起ya, 很久了不能够在一起, lama tidak bisa bersama-sama, tapi hari ini kita bersyukur kita bisa sama-sama pada hari Natal, khususnya persekutuan yang sudah ke-27 ya, 27 tahun, betul enggak? Ya, Betul. Iya, sebentar ini saya share screen dulu ya. Subtitle, presenter view. Oh, nggak ada ya sekarang anunya display settingnya. Wah, ini nggak bisa pakai display settingnya, sebentar ya. Saya kasih lagi sekali lagi. Tadi udah bisa, sekarang nggak bisa. Saya pakai yang basic aja. Oke. Ini masih ini sih. Subtitle settingnya. High presenter view. Ibu-ibu bisa kelihatan nggak? Saya punya Bisa lihat. Bisa ya. Bisa. Tapi ininya kenapa sebentar ya. Saya mesti tutup dulu kalau gitu. Karena tadi saya buka udah bisa, saya rubah jadi nggak bisa. Oke, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema Natal membawa pembaharuan. Ya, Natal membawa pembaharuan. Kita bilang sudah terlalu sering dengar tentang apa tuh namanya COVID. Jadi semua bilang sudah puyau le, cai suka COVID. Nah, 现在我们只能够renungkan tentang Natal membawa pembaharuan. Bagaimana Natal itu sejak Yesus datang, semua cara hidup orang, cara pandang orang, cara kita menghadapi sesuatu, cara kita melayani Tuhan berubah dan itu membawa pengharapan. Apalagi kita sekarang menghadapi COVID, banyak yang dirubah, rubahnya ada yang lebih baik, rubahnya ada yang lebih kurang baik. Tapi sebagai orang percaya yang punya Natal, mengalami Natal, dan sudah memiliki Natal, kita melihat meskipun menghadapi COVID, pandemi, kita punya pembaharuan daripada Tuhan untuk menghadapinya ya. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Engkau Allah yang hidup, dan Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang selalu menciptakan yang baru dan indah, menggantikan yang lama. Sejak Natal, Engkau sudah mengubah segala sesuatu dan pengharapan manusia. Karena itu kami mau dengar firman Tuhan. Mulai tahun ini, 2021, ke depan menghadapi tahun yang baru. Menutup 2021 dengan Natal. Maka kami mau menjadi orang percaya yang melihat pembaharuan terjadi dalam hidup kami.
dalam hidup keluarga kami, gereja kami, pelayanan kami di tengah dunia hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan, menguduskan baik jaringan internet maupun kehadiran setiap kami di dalam Zoom perayaan Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Natal membawa pembaharuan? Kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus datang, semua orang mempunyai pengertian yang berbeda tentang hidup, tentang ibadah. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, seperti tadi kata firman Tuhan, membawa kabar baik kepada para gembala, seperti dibawakan oleh malaikat, seperti dibawakan kepada Maria, bahwa juru selamat sudah datang. Sesuatu yang baru yang dijanjikan bukan lagi janji, tapi jadi kenyataan. Yohanes 3:16 mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal membawa pembaharuan apa? Yang pertama, Natal membawa pembaharuan pengharapan. Dulu pengharapan itu hanya penantian yang dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, berabad-abad sejak manusia jatuh dalam dosa. Allah berkata, keturunan perempuan ini akan menginjak ular, kepala ular itu yang sudah bikin jatuh dalam dosa, kepala setan. Ya, tetapi lama ditunggu sampai Abraham, katanya melalui Ishak, keturunannya ditunggu, lewat raja-raja sampai Daud ditunggu bertahun-tahun ya. Sampai kemudian terjadi penguraian bangsa Israel, disebarkan ke seluruh dunia, mimpi itu hancur. Tuhan membangun lagi harapan orang Israel, bisa janji Tuhan, Mesias, Juru Selamat datang, akan digenapi. Bangsa Israel dikumpulkan lagi, nunggu lagi 400 tahun, sampai setelah genap waktunya. Malaikat Tuhan Jibril diutus kepada seorang perempuan yang tadi kita baca, Maria, di Nazaret, ya kan? Bahwa seorang anak akan kamu lahirkan. Oleh karena Roh Kudus ada di dalam hatimu. Anak ini akan menjadi anak Allah yang maha tinggi, yang disebut anak yang kudus. Matius menyebut Immanuel, Allah beserta kita. Maka sejak saat itu pengharapan bagi dunia berubah. Orang Israel punya pengharapan Mesias datang itu menolong mereka menjadi bangsa yang besar kembali. Tetapi Natal membawa pembaharuan pengharapan bukan. Bukan pembaharuan secara politik, tetapi pembaharuan hidup manusia yang total, tidak lagi dikuasai oleh hukum Taurat, oleh ketakutan, oleh sakit, oleh maut, oleh manusia, oleh kekuatan jahat. Yesus sudah datang ke dunia, dan bagi kita sekarang Yesus bukan cuma datang, dia sudah mati dan bangkit, naik lagi ke sorga. Jadi barang siapa percaya kepada dia, ada pembaharuan pengharapan buat setiap orang, bukan cuma buat orang Yahudi saja. Buat orang di seluruh muka bumi, keturunan Adam Hawa. Sekarang keselamatan itu sudah datang. Begitu besar kasih Allah, bukan cuma atas orang Yahudi, tapi atas dunia ini, termasuk ibu-ibu dan saya. Sehingga kalau kita sudah menaruh percaya, janji pengharapan Tuhan tidak akan binasa, itu menjadi pengharapan kita hari ini. COVID, pandemi boleh bikin kita takut, boleh bikin kita morat-marit. Orang bilang, kalau kamu belum pernah kena COVID, belum tahu rumahmu ada kena COVID, kamu nggak tahu takutnya kena COVID seperti apa. Kemarin sehat, hari ini sakit, besok lusa sudah meninggal. Kita takut, tetapi di dalam Tuhan Yesus Natal mengingatkan, nggak usah takut. Karena di dalam Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya menghadapi apapun ada pengharapan. Pengharapan hidup menghadapi apa yang di depan matahari ini, dan pengharapan menghadapi hidup di depan nanti bersama Tuhan, bahkan sampai dengan hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Karena masalah, karena sakit, mau karena COVID, mau karena kanker, mau karena sakit jantung, diabetes, apa saja. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita punya pengharapan. Karena pandemi ada yang hilang kerjaan, ada yang hilang usaha, penghasilan berkurang, apa-apanya dulu ada leluasa, sekarang tidak leluasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia ini. Melewati pencobaan, melewati kesusahan, dan menang dan bangkit kembali, memberikan pada kita pengharapan. Yesus yang sama yang sudah menang atas segala kesulitan, kuasa maut, penindasan kuasa manusia, memberikan pengharapan pada kita. Kita pun bisa menang menghadapi semuanya lagi. Amin, ibu-ibu. Jadi yang pertama, pembaharuan apa di bawah Natal? Pembaharuan pengharapan. Itu sudah digenapi.
Allah yang janji itu bukan Allah yang bohong. Meskipun lama, kayaknya pelan, lamban, man tuan de tan si sang ti yong si put si tao. Ya, selamanya tidak pernah terlambat. Semua tepat pada waktu. Kalau Yesus datang lagi kedua kali, kita sedang menunggu. Kita tahu pengharapan kita tidak sia-sia. Semua yang tidak baik akan diubah menjadi baik. Yang tidak sempurna akan disempurnakan. Ya, yang terbatas akan menjadi tidak terbatas. Karena Yesus yang sudah datang, mati dan bangkit, naik ke surga, dia berjanji akan datang lagi. Pengharapan ini tidak sia-sia. Karena Yesus sudah datang menggenapi janji Allah. Nah, yang kedua pembaharuan apakah dibawa oleh Tuhan Yesus? Karena kita sudah percaya kepada Dia, Natal membawa pembaharuan pengalaman iman. Sin de Jingyan, ya Jingli. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sincau de Ikeren. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciu de Kuociliao, ya, Sin de Ciu Laila. Tetapi buah Roh Kudus, Galatia 5, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum menentang hal itu. Siapa menjadi milik Yesus Kristus, dia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jadi kalau kita hidup oleh Roh, kita juga boleh hidup dipimpin oleh Roh. Pengalaman iman yang baru. Dulu orang itu kalau mau kenal Tuhan, dengar firman Tuhan, mengalami Tuhan, mesti datang ke bait Allah. Mesti bawa korban dari burung kalau nggak sanggup. Kambing, domba, sapi, makin kaya, makin pemimpin tinggi, bawaannya mesti makin mahal, makin gede, ya. Karena dosanya makin gede, kedudukannya makin tinggi, dosanya tanggung jawabnya makin besar, dosanya bisa besar, mesti minta pengampunan yang besar. Pengalaman iman itu terbatas. Kalau orang susah miskin nggak bisa sampai ke sana, kayaknya apakah Tuhan mengampuni dosa saya, bagaimana saya dapat pengampunan dosa, bagaimana hidup saya diubah, bagaimana hidup saya menjadi lebih baik. Itu dulu pengalaman yang terbatas, walaupun sepertinya semua orang Israel dijanjikan. Tapi manusia yang lain di dunia bagaimana? Karena Natal terjadi, Yesus sudah datang, lahir, kemudian mati dan bangkit bagi orang berdosa di seluruh dunia di segala zaman. Pengharapan diperbaharui, pengalamannya dengan sendirinya diperbaharui. Siapa saja, nggak cuma keturunan orang Yahudi, keturunan daripada Abraham, keturunan daripada Daud misalnya ya, daripada Yakub gitu kan, Daud dan orang ini yang mendapatkan pengalaman jadi umat Allah. Sekarang semua orang yang percaya bisa mengalami jadi orang percaya, jadi ciptaan yang baru, lalu hidupnya makin lama makin dirubahkan oleh pekerjaan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Tadinya nggak ada kasih, bisa ada kasih. Nggak ada sukacita, susah, sedih di dalam segala kehidupan. Sekarang bisa punya sukacita, meskipun hidup ini ada pencobaan. Bisa punya damai sejahtera, walaupun hidup ini banyak pertentangan. Bisa punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan menguasai diri. Walaupun diperhadapkan dengan banyak tantangan, ketakutan, ancaman hidup. Ya. Dan ini menjadi pengalaman iman yang luar biasa. Bukan cuma orang-orang tertentu, bukan cuma para pemimpin, bukan cuma para nabi di dalam perjanjian lama, tapi setiap orang percaya bisa punya pengalaman iman. Termasuk ibu-ibu di sini. Ibu-ibu udah ikut Tuhan, apakah cuma ikut kayak orang yang pasang di KTP sekarang saya agama Kristen sudah dibaptis? Ataukah menjadi orang yang percaya dan mengalami hidup ini diubahkan oleh Tuhan? Makin lama makin baik, makin baru. Sifat yang jelek-jelek tambah lama, tambah berkurang, bahkan habis ganti sifat yang baru. Ibu-ibu sudah ikut Tuhan berapa lama? Ikutan PDW sudah 27 tahun. Apakah hidup kita berubah? Pengalaman kita berubah. Pengalaman iman kita ada banyak pengalaman-pengalaman yang baru dari tahun ke tahun. Kalau kesaksian bukan cuma kesaksian dulu 50 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, tetapi setiap hari bisa punya pengalaman iman yang baru. Kita lihat di dalam Alkitab memaparkan kejadian-kejadian bagaimana setiap orang yang percaya bisa punya pengalaman iman karena janji di dalam Yesus Kristus yang sudah digenapi. Dulu orang seperti Rahab, orang kafir ya, karena membantu
dua mata-mata bisa dapat keselamatan. Tapi cuman Rahab, orang yang lainnya bagaimana? Nggak kebagian. Janda di Sarfat itu orang Sidon, ya, bukan orang Yahudi. Tetapi karena dia mau belajar terbuka, percaya kepada firman Tuhan, menyambut Elia, dia mempunyai pengalaman iman. Hidupnya dipelihara oleh segenggam tepung, minyak dalam buli-buli, anaknya yang mati dibangkitkan kembali. Sejak Yesus datang, pengalaman ini terbuka, bukan cuma untuk 1-2 orang, tapi untuk banyak orang. Untuk orang yang miskin sekalipun di mata Tuhan, dia bisa berharga. Kalau bisa mengalami kasih Tuhan, belajar berbagi seperti janda miskin. Ya kan? Janda di Nain udah nggak punya apa-apa karena Natal Yesus datang. Orang yang biasanya dianggap miskin, sudah kehilangan segalanya. Tuhan bisa berikan pengharapan, pengalaman iman yang baru. Yesus membangkitkan anaknya. Orang seperti kepala pasukan 100, ya, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Semua punya pengalaman dulu berkenaan dengan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu punya pengalaman yang dulunya itu cuma orang-orang tertentu yang mengalami. Sekarang banyak orang perorangan bisa mengalami. Nah, satu hal kabar baik buat kita semua. Hari ini pun semua yang dialami oleh cerita-cerita Alkitab bisa kita alami. Ibu-ibu pernah mengalami nggak? Bahwa pelayanan kita yang kecil, pemberian kita kepada Tuhan, aduh Tuhan, saya kepingin memberi kepada Tuhan, tapi saya nggak punya. Tuhan bisa sanggupkan kasih kita sesuatu untuk bisa memberi. Ya, karena Tuhan Yesus sekarang memampukan kita, orang percaya punya pengalaman yang baru. Dulu kalau mau berdoa minta disembuhkan, aduh mesti ke kelenteng, mesti pergi ke orang pintar, ya mesti didoakan sama pendeta. Sekarang ternyata kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya berdoa bagi diri saya, bagi keluarga saya bisa mengalami pengalaman iman. Mendoakan orang-orang yang mungkin di rumah kita, pegawai kita, karyawan kita, teman kita, tetangga kita, untuk diri kita atau orang lain. Siapa percaya kepada Tuhan sekarang, Roh Kudus ada di dalam kita. Oleh sebab Natal menjanjikan keselamatan bagi semua orang percaya dan Roh Kudus bagi semua orang percaya. Ibu-ibu bisa punya pengalaman iman. Ada amin? Setiap hari ibu-ibu menemukan Tuhan menolong, menguatkan, menjawab doa. Menjadikan ibu-ibu jawaban doa, saluran doa, berkat buat orang. Dan kita boleh menyaksikan, memuliakan Tuhan. Karena kita percaya Yesus yang lahir dan dirayakan di dalam hari Natal. Ya. Yang ketiga, Natal membawa pembaharuan, bukan cuma pengharapan tentang keselamatan, tentang hidup, juga membawa pengharapan tentang pengalaman iman yang bisa dialami setiap kita di segala situasi dan keadaan. Yang ketiga, Natal membawa pembaharuan di dalam pelayanan. Dulu itu pelayanan cuma keturunan imam. Ya, keturunan Lewi. Jadi imam melayani di bait Allah, di kemah suci di bait Allah. Lalu yang bisa jadi imam besar itu hanya keturunan Harun. Yang lainnya tidak boleh. Ditaipiau aja, digantikan oleh orang lain. Tapi sejak percaya kepada Tuhan Yesus datang, maka semua orang percaya dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Allah yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Allah, sekarang telah menjadi umatnya. Dulu tidak dikasihani, tetapi sekarang sudah beroleh belas kasihan. Apa artinya ibu-ibu? Dulu yang terpilih itu cuma keturunan Lewi untuk melayani bangsa Israel. Sekarang semua orang percaya, ibu-ibu dan saya, menjadi bagian bangsa terpilih. Imamat yang rajani, bangsa kudus, untuk sama-sama memberitakan perbuatan besar Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong tadi, punya pengalaman iman, kita siapa aja bisa cerita, bisa bersaksi, bisa menyampaikan kabar baik. Berkhotbah mengajar, iya hamba Tuhan, karena dia sekolah teologi. Tapi kalau ibu-ibu belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, ibu bisa membagikan firman Tuhan pada anak, cucu, keluarga sendiri, kelompok kecil. Asal kita mau belajar bersama firman Tuhan, dibekali kita bisa bagikan firman Tuhan itu kepada orang lain, bersaksi tentang kebenaran Allah, kebaikan Allah. Ibu-ibu bisa melayani dengan cara yang berbeda. Dulu hanya orang tertentu, sekarang kalau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau, siapa saja bisa menjadi mitra Allah, utusan Allah, duta Allah untuk melayani. Satu pembaharuan pelayanan tidak dibatasi oleh kasta, oleh
posisi, oleh jabatan, ya, tidak dibatasi karena semua orang percaya punya Roh Kudus yang menerima karunia daripada Roh Kudus yang ada di dalam dirinya sejak percaya, yang melengkapi dia untuk bisa melayani Tuhan dengan istimewa, dengan unik, dengan berbeda. Ya, sejak Tuhan Yesus datang, mana ada dulu perempuan seperti perempuan Samaria yang sudah berdosa, punya suami 4 laki yang tinggal dengan dia, bukan suaminya, tapi karena dia mau terima Tuhan Yesus air hidup. Dia bisa dipakai Tuhan, melayani Tuhan, membawa seluruh kota Samaria datang kepada Tuhan Yesus. Hebat nggak? Ya, orang lain nggak mau bicara dengan orang seperti perempuan Samaria. Ya, saya ketemu orang-orang yang udah janda aja begitu ya kan. Orang-orang suka menjauhi karena aduh nanti digoda sama dia. Barusan sebelum ini saya dengar berita tentang seseorang yang dalam lingkungan Kristen, tanda petik, jatuh dalam dosa. Lalu menjadi satu gosip, kenapa? Semua orang kasih tahu hati-hati dengan perempuan ini bisa ganggu suami kamu. Siapa yang berpikir bahwa perempuan seperti ini kalau bertobat sungguh-sungguh bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh bisa mengubah hidup dia, bukan terus-terusan jatuh di dalam dosa. Karena Injil Yesus Kristus, siapa yang percaya saja kepada Tuhan, hidupnya mau diubah, bisa dipakai Tuhan. Seburuk, segagal, serusak apapun dia. Maria Magdalena punya masalah kejiwaan, dirasuk 7 setan. Kalau perempuan Samaria itu rusak secara moral. Perempuan yang bernama Maria Magdalena secara mentalnya sudah sakit jiwa, kayak kesurupan, kayak orang schizofren. Melihat, mengatakan, merasakan ada orang lain yang berkata dengan dia, yang menyuruh dia melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Yesus mengusir 7 setan dari dia. Dia menjadi wanita yang sehat mentalnya dan boleh melayani Tuhan dan jadi saksi pertama daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Kedatangan Yesus mengubah satu konsep pelayanan. Ya, seseorang bisa dipakai oleh Tuhan, tidak peduli latar belakangnya seperti apa, pengalaman imannya seperti apa, kejatuhannya, kegagalannya, kerusakan hidupnya, Tuhan bisa pakai. Orang yang merasa diri serba ada, serba bisa, pintar, merasa aduh saya mah nggak usah lah melayani Tuhan. Bisa dipakai Tuhan, bahkan bisa menjadi satu berkat luar biasa untuk dunia yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Perempuan bernama Lydia, pedagang kain ungu di Tiatira. Jadi seorang wanita bisnismen yang menjadikan rumahnya pusat misi di Asia Kecil. Luar biasa sekali. Ya. Kalau cerita banyak, salah satunya di I Waited, Gladys Aylward. Ya. Orang Inggris yang menjadi misionari ke China. Karena dia ceritanya itu badannya kecil, rambutnya hitam, matanya hitam. Orang lain, orang Inggris badannya itu tinggi, besar, rambutnya pirang, matanya biru atau hijau. Kenapa saya matanya hitam, rambutnya hitam? Pendek lagi. Tapi Tuhan punya rencana memakai dia. Pergi mengabarkan Injil kepada orang China. Dia bukan orang pintar, bukan orang sekolahan. Dia anak tukang cuci baju, orang miskin, tapi punya hati mau melayani Tuhan. Dia belajar. Dan bisa dipakai Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, di dalam Natal yang adalah Yesus datang ke dunia ini, semua orang yang percaya kepada dia mempunyai satu pembaharuan pelayanan. Apa yang dikatakan mustahil bagi dunia selalu bisa diaminkan, dimungkinkan di dalam Tuhan Yesus. Di sini ibu-ibu jangan bilang saya terlalu tua, saya terlalu bodoh, terlalu miskin, terlalu susah. Semua orang bisa dipakai. Ada janda yang cuma bisa kasih 2 peser, pelayanannya dihargai oleh Tuhan. Ada orang punya harta banyak berlimpah-limpah. Tuhan bisa pakai dia. Yang nggak usah sombong berkuasa. Rendahkan hatimu. Tuhan akan pakai menjadi berkat luar biasa. Kekayaannya tidak menjadikan sia-sia, tapi jadi berguna. Itulah pembaharuan di bawah Natal, ibu-ibu. Sesuatu yang indah, yang baik. Pertanyaannya sekarang. Pembaharuan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup dan pelayanan ibu-ibu semuanya? Adakah kita ikut Tuhan Yesus? 信了耶稣这么久，有没有带来生命的改变？呀，信心经验的改变，侍奉上帝的改变，ya? Atau kita sama aja kayak dulu? Kalau dulu sembahyangnya ke kelenteng, sekarang di gereja. Sejak pandemi, dulu ke gereja, sekarang di rumah. Lalu apa perubahannya? Adakah perubahan mengalami Tuhan yang baru, mengubah hidup kita?
Ya pandemi membatasin, tapi hidup saya berubah. Jadi lebih baik, lebih sabar, lebih pengertian, lebih terampil, lebih rajin, lebih berani. Nggak takut mati. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk menyaksikan kabar baik kepada Tuhan. Mari kita serahkan diri kita menjadi orang-orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan jadi saluran berkat yang membawa keajaiban bagi banyak orang. 主耶稣，你照我出黑暗，如奇妙光明，赏赐独特的微分，在基督里我是新造的人，你看为宝贵，献上为你所有，让我成为神迹的器皿，被拣选族类，君尊的祭司，圣洁的国度，属神的子民，来宣扬主耶稣，彰显神的荣耀，让我成为你神迹的器皿。新的眼睛看见新的盼望，用你的大能和爱来充满我，我要传扬主的爱，让世界更美好。主耶稣，你照我出黑暗，奇妙光明，赏赐独特的微分，在基督里我是新造的人，你看为宝贵，献上为你所有，让我成为你神迹的器皿，被拣选族类，君尊的祭司，圣洁的国度，属神的子民，来宣扬主耶稣，彰显神的荣耀，让我成为你神迹的器皿，以星星的眼睛看见新的盼望，用你的大能和爱来充满我，我要传扬主的爱，让世界更美好。 Ibu-ibu, mari kita bawa hidup kita supaya menjadi saluran berkat. Saluran berkat yang menjadikan dunia lebih baik. Karena kita mau dipakai Tuhan. Natal bukan cuma buat kita sendiri, tapi buat dunia juga. 让我成为你神迹的器皿，被拣选族类，君尊的祭司，圣洁的国度，属神的子民，来宣扬主耶稣，彰显神的荣耀。 让我成为你神迹的器皿，以星星的眼睛看见新的盼望，用你的大能和爱来充满我，我要传扬主的爱，让世界更美
Mari 我们低头祷告, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, seperti firman hari ini, Natal mengingatkan kami membawa pengharapan yang baru, membawa kepada kami pengalaman iman yang diperbaharui, bahkan pelayanan yang bisa diperbaharui. Jadikanlah kami orang percaya yang bukan begitu-begitu saja, yang selalu sama dari dulu, sekarang, dan seterusnya, tapi menjadi orang percaya yang memiliki pengharapan makin besar, yang memiliki hidup yang makin indah, dan memberikan diri dipakai menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Sehingga Tuhan, kasih Tuhan, nama Tuhan boleh dialami, dikenal, dan menjadi kehidupan baru, pengharapan baru, kemenangan baru, pelayanan baru, perubahan baru bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih untuk Natal, terima kasih untuk Engkau Yesus yang mau datang untuk memperbaharui hidup kami dan mempercayakan pelayanan yang terus diperbaharui kepada kami. Berkatin ibu-ibu di Persekutuan Doa PDW PGI Jakarta. Juga untuk menjadi ibu-ibu yang punya pengalaman pengharapan, iman, dan pelayanan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, hamba-Mu memberkatin setiap ibu-ibu. Boleh menjadi saksi Tuhan di Jakarta dan sekitarnya yang membawa dunia menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 谢谢大家。 OK， 谢谢Evelyn， 谢谢Lily Evelyn 传道今天的分享。我们可以在神的面前得蒙赐福，也成为一个被祝福，也可以成为祝福的姐妹。好了，现在我们要进入公祷，由董牧师还有爱主姐妹，我们先请爱主姐妹来带领两项的这个公祷。 Mari kita sehati masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas wabah penyakit COVID di Indonesia yang sudah mereda. Kami mohon Tuhan berkenan berbelas kasihan dengan agar rakyat sadar akan pentingnya protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah mau ditaatin dan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Kedua, kami berharap kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati rencana tahun depan sekolah dengan tatap muka yang akan dijalankan bisa terlaksana dengan lancar. Dan vaksin COVID untuk anak-anak di bawah 12 tahun yang direncanakan pemerintah dapat terlaksana dengan berhasil sehingga mendatangkan kebaikan bagi perlindungan kesehatan anak-anak bangsa. Ketiga, kami mohon Tuhan Yesus berkenan kiranya memberkati penginjilan yang dilaksanakan di Tiongkok melalui berbagai media sosial dan traktat. Rakyat Tiongkok bisa mengenal Tuhan Yesus sehingga jiwa mereka bisa diselamatkan. Amin. Amin. 好，接下来董牧师带领两项的这个公祷。 Ibu Faith bisa di-unmute dulu. Nah, sekarang dengar? Ya, Dengar nggak? Dengar. Oke. Saya berdoa pakai Mandarin ya. 呀， 天父上帝，我们来到你的面前，谢谢你给我们在短暂的时间里面听到你宝贵的信息。主要我们知道这就是你
对你的儿女今天早晨当讲的话，当讲的话语，我们献上感谢，让我们重新得力，也让我们知道我们在基督里面并没有所谓的过去、现在或将来。主啊，你接受这次的圣诞节要更新我们的灵，你接受我们这次的圣诞节打开我们的心，让我们有新的盼望、新的侍奉、新的灵力。主啊，放下我们每一个人所有古老的一些理由，全部要放下来。既然你已经帮助了我们过了这一次的疫情，我们可以全然的度过，这等于你无微不至的保守。主啊，我们活着是因为你的保守，我们活着是因为你还有永存旨意，因为我们还有很多你要托付我们该做的事。我们在此献上极大的感恩祭。主耶稣，我们要特别纪念所有在属于你名下的所有的教会。亲爱的耶稣，主啊，我知道在你的心里面只有一件事没有完成，就是基督肢体的合一。亲爱的耶稣基督，借着这一次的疫情，让我们知道我们在基督里每一个人都不能做很多，但是在基督里面的合一。主啊，我们奉耶稣基督的圣证明，要把所有众教会凡属于你名下的，主啊，求你一一照顾他们，特别他们的牧长们，让他们现在在水深火热，还有很多的做不到的事。主啊，有的信徒被神借去，有的信徒遇到许多的灾难困难。主啊，求你帮助所有的牧长们，主啊，有耐心去为他们祷告，也去造访他们。神啊，求你特别的看顾你的众儿女。主啊，我们也特别要为我们前面的道路向你仰望。神啊，你再来的日子临近了，我们看到灾难重重，全世界都有水灾，全世界都有火山爆发啦，很多很多的灾难。神啊，这在提醒我们，主啊，提醒我们时间不长久。还有挪亚的时代，又有罗德的时代。主啊，看到这个世界并不长久，所带来的都是急难，都是困苦，都是想不到特别来的重大的困难，许多担不起。亲爱的耶稣基督，求你帮助我们每一个信徒众弟兄姊妹，坚固刚强我们的灵。我们是不看环境，不看一切而活，我们是看你，看耶稣。主啊，我们的信心要仰望你，我们的爱心也要仰望你，更是我们的灵要与你息息相关。让我们知道每一件这事情都有你自己美好的旨意，也有你自己的带领，让我们不会丧气，让我们也不会下垂的手。我们要起来，主啊，起来！特别我们在我们当中有许多年长的姐妹们，主啊，年老是最宝贵的，是神最爱的，让我们还是奋发图强，在你面前站立得稳，给我们下面的众儿女、众子孙的一个榜样。亲爱的耶稣，听我们的祷告，怜悯我们这个的姐妹联导，你带领了27年，你还要继续带领我们。谢谢耶稣，兴起更多的后起之秀，让我们以后会有许多的接班人起来。这样的祷告奉耶稣基督圣名，阿们。阿门。谢谢董牧师，谢谢爱主姐妹的这个公祷。这个时候我们要进入奉献我们唱普世欢腾。谢谢董牧师，谢谢爱主姐妹。这个时候我们要进入奉献在这里已经把我们BJR 的这个财政的这个号码呀，已经放在荧幕上。若有姐妹们想要奉献的，可以奉献，但是在最后呢，希望我们加一个1字。这里已经灯看得很清楚呀，1060
5个8，再加一个1呀。这里已经有给我们看见了，如何来奉献就是在 BJR 是蔡秀云姐妹还有陈爱珠姐妹2个人的名字呀。这个户口号码也已经有了。奉献的时候，在最后一个加上这个放这个1字呀。好，我们唱普世欢腾。不是欢腾，救主下降，大地皆他的天我也中心，预备一方，祝天万国歌唱，祝天万国歌唱，祝天万国歌唱。Dunia berlari soraklah Rajamu yang rindu kepadanya bersama nyanyilah bersama nyanyilah. 我们请洪师母给我们谢恩祷告。洪志平师母给我们做谢恩祷告。Unmute dulu semua, unmute dulu. Belum di unmute Hong semuanya. Tân Yên sư母. Belum di unmute ya. Host bisa bantu buka kan? Mic-nya belum dibuka. 大家同心祷告。好，亲爱的天父，我们要感谢你，给我们众全联城的姐妹们，能够在今天来庆祝主耶稣的降生。感谢主，给我们众姐妹们能够聆听神你的话，也给我们大家领受了神你丰富的灵粮。我们谢谢你。这时候，我们将我们一小部分的金钱奉献给主，愿主分别为圣，祝福我们在座的众姐妹们的奉献。我们也纪念在缺乏当中的，也求神也施恩于他们，祝福他们。感谢天父垂听我们的祷告，奉主的名祈求，阿们。阿们。谢谢洪师母。接下来我们要来唱平安夜，我们也唱中文、印尼文。唱完后，我们请董牧师给我们祝福，以后我们就唱恭贺就进入新年呀 ，Selamat Hari Natal。然后会务报告我们就交给主席来报告。我爱主。
Sebentar, kayaknya ini belum buka nih. Oh, sudah buka. Sudah tuh Musa. Tadi buka, sekarang tutup lagi. Nah, sekarang sudah. Ya, buka ya. Nah, saya ingin tanya aja, setelah ini sudah toh? Kalau enggak, sebaiknya apa pengumuman segala nanti doa berkat sebaiknya terakhir ya. Sudah gitu. Ini masih ada pengumuman kan? Boleh enggak? Kalau boleh Boleh. pengumuman dulu. Boleh. Boleh. Kayaknya lebih itu ya. Kami Ya. sudah doa berkat, nanti ada pengumuman lagi. Ya. Silakan aja. Ya, Oke. kalau boleh. Bu Evelyn, Siapa yang pengumuman? boleh tunjuk 报告 ya. 报告以 Ah, 后，牧师祝贺了财昌 Nah, selamat hari sudah. Natal. Ya, bolehkah begitu? Oke. Ya, kita bersyukur dan puji Tuhan ya atas firman-Nya yang di-sharingkan oleh Guru Injil Lily Everin. Kiranya kita semua bisa mengalami pembaharuan hidup dan pelayanan di dalam Tuhan Yesus yang telah lahir untuk kita. Dan kita semua bisa menjadi berkat bagi orang banyak, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga terus memakai, memimpin, dan memberkati kesehatan serta pelayanan dan keluarga Ibu Lili. Saya juga mau mengucap terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, para peserta persekutuan doa wanita sampai hari ini, yang Anda sudah setia mengikuti persekutuan kami. Hari ini di Zoom ada 100 orang, dan yang ikut di YouTube antara 53 sampai 70 orang. Ya, terima kasih, kiranya ibu-ibu sekalian tetap semangat dan giat melayani Tuhan. Kita akan bertemu lagi tahun depan 2022 bulan Februari. Waktu itu sudah dengan susunan pengurus yang baru. Kiranya Tuhan sendirilah yang terus memimpin dan memberkati kita semua, serta menggerakkan hati ibu-ibu yang bersedia mengikut, berpartisipasi di dalam kepengurusan kita untuk periode yang akan datang. Kiranya Roh Kudus bekerja dan menyediakan orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Ya, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga kita semua tetap sehat, lebih giat melayani, dan iman kita dengan iman yang kuat di tahun yang baru, dengan semangat yang baru pula. Nanti setelah selesai, ibu-ibu jangan cepat-cepat keluar, kita akan berfoto bersama, ya. Nanti silakan dibuka semua videonya dan tampilkan wajah-wajah yang cantik ceria. Oke? Ya. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih juga ya Lili Chantal. Nah, ya. Oke, Boleh. Ya. 祝福ya. Boleh nggak saya kasih tambah sedikit ya, setelah itu cukup ya. Anda agak merasa terkejut ya, 27 tahun loh kita ini. Ya, ada yang ikut dari pertama nggak loh? Kita ini ya, Komisi Wanita ini yang di bawah PGT ini sudah 27 tahun, saudara. Bahkan PGTI belum ada waktu itu, kita ada duluan. Ya 94 kok, saya masih ingat ya. Jadi sekian tahun lamanya ya, mungkin ada orang yang dari dulu ikut, belakangan baru ikut. Saudara, bagaimana Tuhan memberkati ya persekutuan ini sedikit demi sedikit. Nah, ada berkat yang ingin saya umumkan. Mungkin saya kurang layak ya, tapi yang saya tahu aja ya, saudara. Kan tiap kali ada persembahan ya. Ya, tadi juga masih ada gitu. Mungkin saudara ada yang pengen bertanya, ini tiap kali persembahan ditumpuk-tumpuk 27 tahun ini kemana aja gitu ya. Saudara, saya tidak disuruh loh ya sama Caizen, sama
saudara. Cuman saya membocorkan sedikit, saudara. Setelah ini kan kita nanti ada pergantian ya, pergantian pengurus itu memang harus ya. Nah, saudara, saya bocorkan sedikit. Uang kami ambil sedikit yang untuk kami pakai. Yang sisanya kami persembahkan ke 4 STT di Pulau Jawa ini untuk menolong ya, membantu sedikit karena masa COVID biasanya ngasih persembahannya agak kurang ya. Ada 4 STT di Pulau Jawa ini yang biasanya mereka suka ngirim mahasiswa toh untuk gereja-gereja. Itu aja ya, jumlah-jumlahnya saya juga nggak hafal ya. Jadi saudara sedikit tahu gitu ya. Kita diberkati oleh Anda sekalian melalui pekerjaan Tuhan. Kami juga harus memberkati orang ya. Mari kita sekarang saling memberkati ya pada hari Natal ini. Setelah saya angkat doa berkat, nanti Anda saling memberkati ya. Ada lagu We Wish You a Merry Christmas. Betul. Mari saudara sekalian, siapkanlah hati dan jiwamu, arahkanlah kepada Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Penyayang. Kiranya Bapa yang di surga, yang telah mengizinkan kami datang ke dunia ini dan mengenal Engkau, kami bersyukur kepada pertemuan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada firman-Mu. Kami bersyukur kepada pemeliharaanmu untuk setiap orang. Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau akan memberkati teman-teman kami ini yang sudah hadir. Kiranya Bapa luar biasa, pemeliharaanmu Allah Bapa yang dari surga, dengan kasih-Mu yang berkelimpahan ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu menyertai, karunia-Mu menyertai teman-teman kami semuanya. Dan kasih-Mu dari Yesus Kristus dengan segala pengorbanannya menguatkan teman-teman. Doa di dalam nama Yesus Kristus. Enggak lagu We Wish You a Merry Christmas? Kok enggak? Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun